Bertemu lagi dengan saya, Hieronymous Erwin Indrawan. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas kedua akuntansi biaya. Ini saya ambil dari salah satu punya teman kalian untuk kelas S1 akuntansi ya, 63. Ini jawabannya seperti kita lihat, jurnal 1 dan kedua adalah untuk mencatat pembelian pembelian bahan baku. Nih, utang dagang dan utang dagang. Kemudian jurnal nomor 3 adalah jurnal untuk mencatat persediaan, mencatat pemakaian bahan baku. Jadi saat kita beli disimpan ke gudang, dan nomor 3 ini adalah bahan baku tersebut kita pakai, namanya BDB BBB, biaya dalam proses bahan baku. BDB itu biaya dalam proses, BBBB-nya itu biaya bahan baku kita pakai sebesar 5 juta. Kemudian persediaan bakunya maka akan berkurang 5 juta. Oke, ini adalah jurnalnya. Kemudian bagaimana cara membuat buku besarnya? Ini teman kalian sudah mengerjakan dengan baik sekali. Jadi saat kita satu menjual persediaan bahan baku dan utang dagang, berarti di sini sudah ada dua buku besar, yaitu persediaan baku dan utang dagang. Kita lihat, sudah adakah di atas? Lihat, jadi jurnal yang pertama dibuat adalah buku besar sesuai dengan persediaan bahan baku dan utang dagang. Itu adalah buku besar dari jurnal pertama. Kemudian pada jurnal kedua, persediaan bahan penolong dan utang dagang. Berarti tambah satu buku besar, yaitu persediaan bahan penolong. Utang dagang kan sudah ada di atas. Nah, jadi kemudian kita buat buku besarnya ditambah persediaan bahan penolong. Itu jurnal ketiga. Kemudian jurnal keempat, BOP sesungguhnya dan persediaan bahan penolong. Yang sudah ada mana? Persediaan bahan penolong sudah ada kan? Ini juga persediaan baku sudah ada kan? Berarti kita buat jurnal baru lagi, buku besar baru, yaitu BDB sesungguhnya. Kalian lihat. Langsung BDB BB, persediaan penolong ada. Jadi kita pakai kan 900.000. Terus bahan bakunya kita pakai 5 juta, saldonya tinggal 500. Kemudian jurnal yang kelima, yaitu gaji dan upah dan hutang gaji. Lihat di atas, udah ada belum hutang gaji? Belum ada. Gaji dan upah udah ada belum? Belum ada. Maka kita buat buku besar baru. Mana ini gaji dan upah? Ini gaji dan upah dan hutang gaji dan upah. Oke. Nah, untuk seterusnya itu dapat kalian lah lanjutkan. Ini sudah benar sekali, bisa kalian lihat. Ini nomor 5 ya, ini rangkaiannya sama 5. Nah, ini adalah jurnal pembebanan gaji dan upah. Nah, 8 juta 700 itu terdiri dari apa aja? Nah, 8 juta 700 itu terdiri dari ini aja. Ini perinciannya. BDB BTKL, BP sesungguhnya, dan seterusnya. Maka gaji dan upah. Lihat, gaji dan upah udah ada dua. Berarti dia harusnya saldo buku besarnya kosong kan? Di sini debit 8 juta 700. Coba kita lihat, kita cek buku besar gaji dan upah. Lihat, di debit ada 8 juta 700, kredit ada 8 juta 100. Maka saldonya nol. Hutang dan gaji juga ada debit 8 juta 700 gaji, kemudian kredit 8 juta 700. Coba kita lihat di jurnalnya. Nah, ini adalah saat hutang dan gaji saat pembebanan, ya kan? Pembebanan, kemudian dibayar dari kas. Nah, ini dibayar dari kas kan? Maka saldo buku besar gaji dan upah juga nol. Oke. Ini tahap selanjutnya. Bisa diperhatikan, ini adalah jawaban yang benar. Ya, untuk Anggit ya, itu kurang jurnalnya 2, yaitu saat pembebanan gaji dan upah dan pembayaran gaji dan upah. Kamu jurnalnya tidak ada. Oke, ini juga laporan laba ruginya bisa dilihat, ada penjualan, rate. Nah, ini kalau penjualan bersih sudah ya, di sini ada retur lengkap, nggak ada potongan. Penjualan bersih tetap 20 juta, dikurangan HPP
400, kemudian dikurangi ini laba kotornya, kemudian di bawah kurangi biaya lain-lain. Nah, selisih BOP ini dimasukkan di sini ya. Selisih BOP. Nah, laba bersihnya adalah 3.400.000. Oke, ini dapat dilihat dan dapat dijadikan revisi. Nah, ini juga buku besarnya bersusun ke bawah ya, jangan ditaruh di samping-samping sini karena sangat sulit dilihat nantinya. Nah, kalau bersusun ke bawah sini kan enak. Nah, ini juga kreditnya juga kalian buat satu juga bisa kan, cukup kalian freeze kan, kalian freeze di sebelah sini ya. Misalnya di sini kalian freeze view ya. Di sini tidak bisa diedit ternyata. Jadi jawabannya ada seperti inilah. Ini dari kelas 63 S1 ya. Kemudian ada juga dari teman kalian dari kelas D3. Nah, di sini adalah ada satu kesalahan. Di sini ada debitnya, kreditnya tidak ada. Dan sayangnya sekali apa? Kesalahannya kompak, satu kelas, salahnya sama. Jadi diperbaiki. Di sini ada debitnya, pasangan kreditnya juga tidak ada. Kemudian kita cek buku besarnya. Buku besarnya ini dia menggunakan 4 jalur ya. Kalau menurut saya ini lebih ribet bacanya ketimbang yang tadi ya, yang hanya 2 jalur. Nah, seperti ini maksudnya biaya tenaga kerja langsung ya kan 2 juta minus 2 juta, saldonya minus 2 juta berarti. Harusnya kan saat dibebankan, kemudian kan ini sudah ditutup ke apa? Harga pokok kan, HPP, harusnya ini saldonya 0. Kemudian juga bahan baku ini kan sudah ditutup kan, berarti di bawahnya tambahin lagi kan, ditutup, dia pindah ke debit, ini saldonya 0. Ini saldonya masih minus-minus semua. Overhead pabrik juga sama kan, sudah ditutup ke BDB ya, overhead pabrik ini sudah ditutup ke HPP, harusnya juga saldonya 0. Coba kita lihat jurnal HPP-nya ya. Mana ini jurnal HPP-nya? Nah, ini kan sudah ditutupin kan, tadi dipakai, sudah ditutup ke produk ya. Jadi harusnya saldonya ini sudah 0. Nah, untuk tugas yang kelas ini mohon diperbaiki karena referensi jawabannya sepertinya salah ya. Lebih baik membuat buku besar seperti ini ya. Dua kolom saja, lebih simple kan, lebih simple dipakainya. Ini kalau mau tambahin satu kolom lagi untuk keterangan. Ini referensinya dari nomor 6, 5, 4 dan seterusnya. Oke, sampai di sini pembahasan tugas kedua. Yang harus diperhatikan adalah tolong tugas dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencari referensi dari teman kalian. Kalau kalian hanya mencari nilai, saya pastikan nilai kalian selama kalian mengerjakan tugas benar atau salah, nilai kalian mendapat 75, itu paling rendah selama kalian mengerjakan. Nah, kalau sampai diketemukan lagi kalian mencari referensi jawaban dari teman kalian, maka nilainya akan saya potong rata sebesar 60 semua. Ya kan? Kayak tadi kesalahannya sama, satu salah semua. Nah, kalau saya ketemukan seperti itu lagi, maka nilai kelas 1 kelas nilainya saya kasih pukul rata 6. Tapi kalau kalian mengerjakan sendiri walaupun hasilnya salah, saya beri nilai 75 paling rendah. Oke, tolong dikerjakan sendiri-sendiri, kejujuran sangat saya utamakan. Terima kasih, sampai ketemu di tugas pertemuan ketiga. Salam.